Bapak Ibu sekalian. Betul. Kita membahas 1 Korintus bab 12 sampai 14 tentang karunia-karunia roh. Jadi jangan lupa konteksnya yang sudah dibahas minggu sebelumnya, yaitu konteksnya itu ibadah. Ya. Sudah di dalam konteks ibadah ini sudah dibahas tentang pemakaian tudung pada wanita waktu beribadah, lalu tentang koinonia, ya, perjamuan Tuhan yang rusak karena ada orang-orang yang kurang menghargai nilai-nilai koinonia, persekutuan itu. Nah, sekarang setelah dibahas, ini masih dalam konteks ibadah ya, dibahas karunia-karunia roh. Dengan kata lain, pemakaian karunia-karunia roh itu dalam hubungannya terutama dalam ibadah. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam pembahasan ini, kita perlu memahami latar belakangnya adanya konsep roh dinilai lebih tinggi daripada tubuh. Jadi orang selalu mengira sesuatu yang berhubungan dengan roh itu nilainya lebih tinggi karena tubuh itu hanyalah penjara jiwa, sehingga karunia-karunia yang berkaitan dengan roh dianggap lebih tinggi. Akibatnya nanti soal bahasa roh dianggap karunia yang lebih tinggi. Nah, inilah yang nanti dilawan oleh Paulus. Ya. Di persoalannya begini, latar belakangnya, beberapa anggota jemaat memiliki karunia Roh Kudus, terutama bahasa lidah, ya, yang disebut bahasa roh. Muncul kebanggaan pribadi, merasa lebih penting daripada yang lain. Karena seperti saya katakan tadi, konsep roh itu dianggap lebih tinggi daripada tubuh. Dan orang mengira kalau bisa bahasa lidah, dia akan mencapai tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Dan peluang untuk menempati posisi terhormat di dalam jemaat lebih besar juga. Karena dianggap punya spiritualitas yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Orang berlomba unjuk diri. Menunjukkan keunggulannya di dalam berbahasa roh, lalu memiliki hak ekspresi kebebasan pribadi ini dalam ibadah. Jadi dalam ibadah pun mereka berlomba-lomba memakai bahasa roh. Itu. Ini akhirnya terjadi kekacauan di dalam ibadah dan merusak kesatuan, muncul pro dan kontra. Nah, saya kira masalah ini cukup aktual karena di dalam gereja kita, khususnya di dalam kelompok-kelompok karismatik dan mereka yang di luar itu, sering ada kontroversi tentang bahasa roh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan nanti bisa mencerahkan Anda. Kalau tema khusus tentang bahasa roh, bagaimana awal mulanya, Anda bisa lihat di YouTube saya ya, spesial tentang bahasa roh itu saya buat satu di YouTube saya. Tapi ini kita akan melihat dalam konteks kisah yang dibuat oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 sampai 14. Seperti biasa, karena ini cukup panjang, kita perlu tahu isi keseluruhannya itu seperti apa. Teksnya bagus sekali. Coba lihat Alkitab Anda. Dia tersusun dengan pola yang disebut pola kiasmus atau kiastik, yaitu A, B, lalu A strip dia. Ini namanya pola kiastik. Cara ini Anda akan melihat bahwa di dalam pola kiastik ini tekanannya ada pada B. Nah, di bagian A itu ada di bab 12, itu berbicara tentang berbagai karunia. Berbagai karunia tetapi satu roh. Beda tapi satu roh, dan di sini ditunjukkan karunia-karunia roh itu banyak, ada paling tidak 9, itu pun belum lengkap. Tapi mulai disinggung adanya karunia nubuat dan bahasa roh di sini, di antara 9 karunia yang disebut. Lalu Anda lihat di A strip nih, ya, apostrof ini, di sini secara khusus dibahas bahasa roh, bahasa lidah, dan nubuat. Yang sebetulnya di 12 itu sudah dibahas pendek, tetapi di dalam konteks karunia-karunia yang lain. Jadi bahwa 2 bahasa ini ada di dalam karunia-karunia roh. Lalu secara khusus dibahas di dalam bab 14.
Itu Anda lihat konteksnya. Nah, di tengah-tengah ditulis tentang kasih. Artinya apa? Karunia-karunia ini tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Jadi penting sekali karunia karena roh yang dibahas di sini harus dilihat di dalam terang kasih. Kalau Anda punya karunia ini, jangan sampai kasihmu hilang. Itu. Jadi di tengah ini Anda lihat B-nya itu adalah bicara tentang kasih. Kalau kamu tidak mempunyai kasih, semuanya sia-sia. Karena itu harus dipakai dalam kehidupan jemaat ibadah dengan semangat kasih. Jadi karunia-karunia ini kan konteksnya ibadah. Kalian harus pakai dengan semangat kasih untuk melayani seluruh jemaat sebagai satu tubuh. Karena itu ditekankan satu tubuh. Nah, tekanan ini bagus sekali struktur teksnya ya. Di bab 12 juga memakai sistem kiastik, kiasmus ya. Pertama ini, kalau saya lihat di bab 12 saja, ada pengantar penjelasan bahwa ini adalah karunia-karunia roh, ton pneumatikon ini, lalu diberikan macam-macam karunia, lalu nih, masuk, Yesus jelaskan ada satu tubuh bermacam-macam anggota. Ini mau menekankan bahwa karunia itu banyak, tetapi toh seperti tubuh kita, satu untuk kepentingan bersama, berkaitan satu sama lain, kemudian dalam gereja berbagai posisi dan karunia. Ini jadi karunia-karunia yang Anda miliki di dalam gereja itu memang bermacam-macam, tetapi jangan lupa Anda satu. Ya, tetap di dalam kesatuan, jangan sampai memecah belah karunia-karunia itu. Lihat struktur yang dibuat itu bagus sekali. Kesimpulannya, karisma karunia ini karena paling istimewa ada nanti karunia bahasa roh dan nubuat. Tetapi jangan lupa selalu di dalam konteks kesatuan. Kemudian di B, tadi itu dibahas tentang bahasa kasih. Ya, karunia-karunia roh tidak berguna tanpa kasih. Lalu apa itu kasih? Ya, kasih ya. Itu memaafkan, kasih itu mengampuni, sukacita. Ya, jadi ada rumusan tentang kasih. Panjang sekali di situ, silakan dihafalkan apa itu kasih. Sabar, kasih itu baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itulah kasih. Dan kasih itu abadi. Semua hilang karunia-karunia ini, tapi yang tetap cuma kasih. Dan karunia ini jangan lupa selalu dilihat di dalam terang kasih. Lalu kesimpulan, kasih ke karunia-karunia roh ini dijelaskan lagi apa itu karunia roh. Dan itu kurang lebih isi dari bab 12 sampai bab 14. Nah, sekarang kita coba masuk ke bab 12. Ini juga konteksnya seperti ini. Nanti bab 13 itu seperti pengalihan ya. Tapi tekanannya tetap di dalam karunia bahasa. Oke. Saya masuk langsung aja ke bab 12. Yaitu tentang karunia-karunia roh. Jadi jangan lupa kunci melihat bab 12 ini. Ya, oke. Kita baca aja teksnya supaya memahami. Pertama tentang karunia-karunia roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Ini peralihan dari tema sebelumnya. Sekarang tentang karunia roh. Perhatikan yang dipakai di sini pneumatikon. Karunia roh. Pneuma itu kan roh. Ya, karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lalu ada berbagai karunia, karisma, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Apa maksudnya nih? Jadi masalahnya ini tentang karunia-karunia roh yang akan dibahas oleh Paulus ya. Disebut pneumatikos. Jadi Paulus ingin jemaatnya mengetahui kebenaran karunia ini.
Kita kan sering berdebat, bertengkar soal ini. Nah, di sini Paulus mencoba menjelaskan apa sih karunia roh itu. Lalu dilihat latar belakangmu apa? Kenapa ini menjadi masalah? Kenapa Anda begitu mengagungkan karunia-karunia roh? Karena sebelum menjadi Kristen, jadi ketika kamu masih kafir, karena orang Kristen dulu kan dari kafir latar belakang menyembah berhala, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah ini, kamu punya dewa-dewa dulu tuh bisu, karena nanti Paulus akan bicara soal berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi menarik, dia sudah berhalamu tuh dulu bisu. Nah nanti roh kita ini bicara, berkata-kata. Lalu ditarik di situ, kamu ditarik. Artinya ini sebenarnya suatu prosesi keagamaan, upacara keagamaan. Jadi dia dilibatkan di situ, masuk di situ, dibawa ke dalam suatu ekstasi. Dia ada tradisi di situ, mereka masuk dalam pengalaman religius yang tidak rasional. Jadi itu ditarik ke dalam situasi itu, orang masuk seperti dalam ekstase. Dan di ini dia menjadi orang yang tidak rasional dan di luar kontrol manusia. Karena apa? Pengaruh roh ilahi itu. Jadi itu latar belakang kafir yang mereka miliki. Sehingga mereka begitu mengagungkan, kalau saya bisa masuk ekstase, itu hebat. Dan menjadi orang yang tidak rasional. Ya, orang kalau kerasukan roh kan tidak rasional. Dan tidak bisa dikontrol. Ya, seperti orang kerasukan itu, nggak bisa dikontrol. Nah, mereka merasa kalau begitu, hebat. Ya, ini pengalaman mereka. Nah, karena itu Paulus sekarang jelaskan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Sekarang gimana kita tahu kamu itu kemasukan roh apa? Jadi tergantung sekarang buahnya apa, kata-katamu apa. Jadi dikatakan kontras antara perilaku orang yang disesatkan kepada bisu dan yang dituntun oleh roh. Apa ciri khasnya? Kamu ini dituntun oleh berhala bisu, roh jahat, ataukah roh kudus? Ciri khasnya apa? Yaitu kamu akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi ciri khasnya, satunya mengutuk Yesus, ya, membenci Yesus, yang satunya adalah mengakui Yesus. Ini itu cara kita melihat cirinya. Jadi kenyataan orang tersebut ada di bawah pengaruh roh, entah roh setan atau roh kudus. Orang yang demikian tidak memiliki kendali atas tindakannya. Itu awalnya. Tapi sekarang bagaimana kita tahu? Ini bukan pembedaan roh. Kalau Anda mau pembedaan roh, discernment, itu ada di 1 Yohanes 4. Paulus di sini tidak bicara soal discernment. Ya, berbeda. Tapi dia hanya mau mengungkapkan dua batas roh yang asli, dan perbedaan ini inspirasi roh atau bukan. Jadi cirinya cuma dikatakan tidak membuat kita mengutuk tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti Anda diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bukan dia membuat pembedaan roh. Ini roh setan atau roh kudus, bukan. Ini soal Anda inspirasi roh atau bukan. Ya. Manifestasi roh yang otentik dalam kehidupan, kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Jadi tergantung kata-katamu mengutuk ataukah mengakui roh, mengakui Yesus. Itu dari kata-kata orang bisa tahu kalian itu sedang dipenuhi apa? Roh kudus ataukah roh jahat. Nah, kemudian tema ini, berbagai karunia ini lalu dikaitkan sekarang dengan karunia-karunia yang diberikan oleh roh itu. Tetapi sekali lagi, yang memberikan adalah roh yang sama. Perhatikan di ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Jadi ayat 4 sampai ayat 11 itu membentuk semacam inklusio. Diawali dan diakhiri dengan tema yang sama. Coba Anda lihat di ayat 4. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ditutup dengan ayat 11, semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Nah itu tekanannya di situ. Tema di 4:11 di bawah yang memberikan apapun karuniamu, itu
dari roh yang sama. Jadi jangan berkelahi. Jangan merasa diri lebih hebat. Sama-sama dari roh. Jadi roh yang satu dan sama mengerjakan semua karunia yang diberikan kepada jemaat. Itu. Nah, apa itu? Lalu dia identifikasi anugerah sebagai karismata. Perhatikan, dia sebut pertama, ini adalah karunia-karunia roh yang disebut karismata. Di penyebutan karismata ini penting sekali, karena yang dimaksud dengan karismata, ya, jadi ada perbedaan. Jadi dia karisma itu anugerah pemberian rahmat ilahi yang dalam arti luas. Jadi ini tentang karunia-karunia yang sangat luas, tapi karismata ini disebut pneumatikos. Jadi kan di sana, sekarang tentang karunia-karunia roh. Ayat 1, pneumatikos. Ini istilah teknis untuk karunia roh yang menonjolkan fenomen spiritual, unsur ekstase, dan hal-hal yang luar biasa. Ini kalau pneumatikos. Tapi sekarang di sini dia pakai kata karisma. Ayat 4. Ada berbagai karunia, karisma. Jadi bukan soal Anda masuk ekstase. Jadi ini soal karunia roh, bukan dalam arti fenomen-fenomen spiritual yang Anda dapatkan. Ya, dikaitkan dengan. Jadi fungsinya di sini menggarisbawahi bahwa fenomen spiritual yang otentik bukanlah ekstase, hal-hal yang luar biasa, melainkan anugerah, pelayanan, dan kegiatan yang menjadi sarana jemaat melawan Tuhan, ya, melayani Tuhan yang satu dan sama. Jadi tekanannya di sini, yang disebut dengan karunia, bukan Anda mendapat karunia yang luar biasa, seperti orang trans, kesurupan, ekstase. Bukan itu. Ya, kalau itu namanya pneumatikos. Di sini ya pakai karisma. Ini anugerah. Anugerah ini itu berupa bentuk-bentuk nanti diberikan kepada Anda untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu, jadi jangan melihat ini sebagai karunia-karunia serem-serem gitu, luar biasa, sampai bisa trans, ekstase, dan sebagainya. Itu, maka dipakai kata karisma, bukan pneumatikos. Ya. Sekarang disebutkan 3 hal yang setara. Perhatikan di dalam teks ini. Harap Anda pegang Alkitab ya, karena kalau Anda tidak pegang Alkitab, Anda kesulitan mengikuti apa yang saya katakan. Ya. Ada 3 hal yang paralel disebut. Coba di ayat 4. Jadi sudah jelas ya, kriteria karunia ini, dia kata-katamu baik, tidak mengutuk, tetapi mengakui Yesus. Dari situ kita tahu ini dari Roh Kudus. Sekarang perhatikan karunia-karunia ini, dia bedakan. Ada rupa-rupa karunia, karisma, tetapi satu roh. Pneuma, roh. Rupa-rupa pelayanan, diakonia, tetapi satu Tuhan. Nah, perhatikan beda. Roh, Tuhan, ini kan Yesus. Tuhan itu Yesus. Roh, Roh Kudus, Tuhan Yesus, berbagi perbuatan ajaib, energema, tetapi Allah adalah satu. Nah, kan? Jadi kalau tentang karunia, karisma, dikaitkan dengan roh, pelayanan dikaitkan dengan Yesus, sedangkan perbuatan ajaib dikaitkan dengan Allah. Tetapi, nah ini di dalam paralelisme Yahudi, harus tahu ilmu paralelisme. Paralelisme itu sebetulnya mengatakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi sebetulnya roh Tuhan dan Allah itu sama aja. Mengacu ke Roh Kudus atau ke Allah. Sama. Cuma beda penekanan supaya lebih konkret, ya, lebih lengkap. Itu cara orang Yahudi mengatakan. Tapi ini artinya sama saja dari roh yang sama. Maka di bawah di ayat 11, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Jadi
Jangan Anda bedakan, oh kalau karunia itu cuma dari Roh Kudus. Oh kalau pelayanan itu dari Yesus Kristus. Tidak, sama. Ya, ini hanya teknik paralelisme di dalam tradisi Yahudi untuk melengkapi ya, menyatakan keseluruhan Allah baik sebagai Roh, Bapa maupun Putra. Gitu. Oke, mengacu ke Tritunggal orang bilang. Oke. Di Roh Tuhan Allah Bapa tidak sinonim tapi punya kaitan erat. Nah, mengapa dia pakai harus dipisahkan? Padahal kan mereka sebetulnya sama. Tetapi mengapa dibuat kok dibedakan begitu? Kenapa tidak dari roh yang sama gitu aja? Kenapa harus ada Roh Tuhan Allah? Karena mau ditekankan bahwa memang mereka itu sama, tapi sekaligus berkaitan erat. Jadi antara Bapa, Putra, dan Roh itu kan relasinya kuat sekali, berkaitan satu sama lain. Demikian juga anugerah-anugerah yang disebutkan nanti memang berbeda, tetapi berkaitan erat satu sama lain. Jadi Anda jangan menganggap punya karunia pelayanan Anda lebih hebat, punya kemampuan membuat perbuatan ajaib Anda lebih hebat. Tidak, sama dari dalam arti tertentu, sedikit berbeda bentuknya, tetapi semuanya punya kaitan satu dan lainnya untuk membangun komunitas. Di dalam komunitas, ketika ada dua karunia lebih dikagumi, ini nanti akan membahayakan kesatuan komunitas. Ketika orang lupa bahwa karunia itu selalu di dalam kaitannya dengan komunitas, membangun komunitas. Nah, kalau itu hilang, bahaya. Orang lupa itu ada kaitan erat, bukan sesuatu yang dipisahkan. Jadi yang tak punya merasa kurang atau tidak dihargai nanti. Jadi jangan pikir, oh saya punya karunia ini, saya tidak punya. Jangan merasa rendah diri. Sama, karena itu tujuannya untuk komunitas. Jadi ada karunia-karunia lain, karena punya karunia yang dikagumi nanti kan karunia bahasa roh dan karunia nubuat. Itu yang paling dianggap hebat itu. Tapi jangan sampai merasa ketika punya itu Anda lebih hebat, Anda lebih dihargai. Tidak bisa. Karena ada karunia lain yang sebetulnya berkaitan erat dan intinya sama aja dari roh yang sama. Karena itu pelbagai karunia tidak perlu merusak kesatuan. Paulus merumuskan kaitan antara karunia pelayanan perbuatan ajaib, prinsip kesatuan dalam perbedaan. Memang kamu berbeda, Bapa, Putra, Roh, tapi satu. Karunia-karunia itu berbeda, tapi kalian satu. Jangan memisahkan diri, jangan memecah-mecah. Ini berbagai karunia, maka dibuatlah rumusan. Lihat, disusun teks itu. Setelah dia tunjukkan itu, maka di ayat 7-11, itu karunia itu didiskusikan. Apa saja karunia itu? Disebutkan. Lalu ditunjukkan di ayat 12-26, satu Tuhan, satu tubuh. Itu seperti karunia-karunia banyak, begitu juga anggota-anggota banyak, tetapi satu tubuh. Karunia banyak, tetapi tetap satu. Seperti anggota badan kita banyak, tetap satu. Lihat, teknik dia menyusun urutan teksnya itu bagus sekali ya, bagus sekali. Lalu diberi kegiatannya, bahwa kegiatan Allah itu karisma-karisma itu dari Allah dan Allah yang sama. Oke, semuanya dari Allah. Oke, sekarang kita lihat di karunia-karunia itu supaya tahu apa saja karunianya. Menangkap ya urutannya, mungkin saya agak cepat di situ, tapi logika pikirnya ditangkap baik-baik. Nah, sekarang di ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tuh, poin pertama. Jadi, setiap orang, di setiap semua anggota komunitas menerima karunia roh. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, terserah nanti. Tapi semua menerima. Tapi apa yang mereka terima untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya. Dan nanti di ayat 14, di bab 14 ditekankan untuk membangun jemaat. Tujuannya. Jadi, roh memberikan kepada orang masing-masing karunia khas untuk membangun. Jadi melawan klaim beberapa orang tentang jadi jangan mengira karunia roh itu milik eksklusif
seseorang atau beberapa kelompok. Enggak, itu untuk semua orang. Semua orang bisa mendapat karunia, dan karunianya banyak, bukan hanya bahasa roh. Nah, sekarang ditunjukkan 2 kriteria untuk menilai suatu karisma itu otentik atau tidak. Jadi kalau Anda mendapat karunia, karuniamu itu benar atau tidak, diberikan 2 kriteria. Pertama, untuk kepentingan bersama dan untuk membangun tubuh Kristus. Ini kuncinya. Jadi kalau Anda mendapat karunia roh, tapi hanya bagi kepentinganmu sendiri, perlu dipertanyakan. Kalau menghancurkan tubuh Kristus, perlu dipertanyakan. Karena ini untuk kepentingan bersama dan membangun tubuh Kristus. Jadi diakonia diarahkan secara langsung untuk kepentingan orang lain. Di karisma diarahkan, kalau ini bedanya diakonia, nah ini perbedaan sedikit. Kalau karisma di karunia-karunia diarahkan tidak langsung untuk orang lain, tapi nanti efeknya ke orang lain. Itu sedikit berbeda, tapi tetap untuk membangun jemaat. Kemudian seperti yang dikehendaki oleh roh. Jadi jangan Anda paksa, roh berikan saya ini, tidak bisa. Tergantung roh mau apa. Dia melihat kemampuan Anda di mana. Anda punya karunia nubuat, ataukah mengajar, ataukah jadi rasul, ataukah bahasa roh, tergantung. Itu sesuai dengan yang dikehendaki roh, jangan dipaksa. Roh itu bebas memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya, jangan Anda yang atur. Karunia itu tersesuai kehendak dia, siapa yang mau dia beri. Ada yang diberi karunia mengajar, ada yang diberi karunia bernubuat, dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang bukan karunia batin, tetapi kelihatan manifestasi roh. Jadi karunia-karunia roh itu bukan sesuatu yang di dalam, tidak kelihatan, tapi tidak. Ini kelihatan, dimanifestasikan. Karena tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Jadi untuk kepentingan bersama, membangun jemaat. Lalu diberilah daftar karunia itu apa saja. Dan daftarnya memakai sistem 252. Jadi mengapa saya katakan ABA? Susunannya Paulus ini suka gitu. Nah, di 252, pertama, 2 karunia yang berkaitan dengan perkataan, logos. Apa itu karunianya? Pertama, kata-kata hikmat. Jadi ada karunia tentang kata-kata hikmat. Jadi 22 ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberi kata-kata hikmat, logos, sofias. Itu karunia yang diberikan secara tetap oleh Allah kepada pribadi tertentu. Misalnya punya karisma menarik anak muda kepada Kristus. Jadi dia punya kemampuan berbicara. Kata-katanya tuh berhikmat, sehingga ketika orang dengar dia cepat tersentuh. Dia orang diberi karunia gitu. Kan dia bisa memberi banyak kesaksian untuk anak-anak muda, orang yang tidak beriman tersentuh, lalu mengenal Kristus, mengikuti dia. Kemudian ada yang disebut kata-kata yang karunia, kata-kata pengetahuan. Coba dilihat di ayat 8 di situ. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini logos gnoseos. Suatu karunia yang mengandaikan relasi personal yang intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa memiliki pengetahuan iman tertentu. Misalnya makan daging, persembahan kepada berhala, kenapa itu nggak boleh? Nah, dia dapat suatu karunia pengetahuan, mengetahui tentang sesuatu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan orang beriman. Jadi tiba-tiba dia dapat inspirasi itu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini kamu sebaiknya begini. Ada karunia pengetahuan. Jadi dia dapat inspirasi seperti itu. Ada orang punya karunia itu. Oh dia tahu, nanti kenapa kamu sakit begini. Kenapa kalian, kamu sakit seperti ini, ada apa dengan engkau? Dulu kau apa? Nah, dia punya karunia, bisa melihat seperti itu. Sehingga nanti orang yang demikian sadar akan salahnya, lalu dia bertobat. Itu namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada itu, jadi jangan Anda anggap enteng itu, orang pura-pura bikin-bikin. Enggak, ada orang diberi karunia itu. Namanya karunia berkata-kata dengan
pengetahuan itu dia dapat inspirasi itu, dapat pencerahan. Ada orang punya karunia begitu. Itu pertama, karunia logos, ya, berkaitan dengan kata-kata. Kemudian 5 karunia yang terdiri dari 3 kekuatan ajaib. Ini. Pertama, itu iman, karunia iman. Ini bukan iman pada umumnya ya, Anda mengenal Allah hanya tapi penyataan iman yang bisa dilihat dan khusus. Ini karunia iman. Imannya tuh bisa kuat sekali dan dia bisa saksikan. Yang Yesus katakan, iman yang demikian bisa memindahkan gunung. Dia ada orang yang imannya kuat sekali dan dia yakin kalau Tuhan mau percaya akan terjadi. Nah itu, orang ada punya karunia iman seperti itu ya, istimewa sekali, dan kita bilang, wah luar biasa, dan dia bisa ekspresikan. Jadi bukan sesuatu yang di dalam hati, tapi dia bisa ungkapkan. Sekali lagi, karunia itu manifestasi ya, diwujudkan. Kemudian ada karunia untuk menyembuhkan, dia doakan orang sembuh. Ini karunia penyembuhan. Jadi jangan bilang, wah dia pakai, enggak ada magic apa, terus pakai ilmu apa, enggak, dia doakan orang sembuh karena dia punya karunia menyembuhkan. Kemudian ada kuasa untuk mengadakan mukjizat. Nah ini lebih umum ya. Jadi bukan hanya menyembuhkan, tapi mukjizat, ya, karya-karya besar yang mungkin di luar pemikiran orang. Kemudian, nah ini yang sekarang kata-kata lagi. Ya, kemudian ya untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah ini 2 ini yang esensial di dalam gereja Paulus dulu. Ini yang ramai. Sama-sama merasa diri kalau punya 2 ini tingkatnya tingkat tinggi. Yang lain tidak terlalu dianggap hebat karena memang berkaitan langsung dengan roh. Jadi dia pikir tingkatnya tinggi, orang bisa bernubuat, dapat inspirasi luar biasa. Nah ini yang dikejar orang di Korintus itu 2 ini, karunia bernubuat dan karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya ini karunia bermacam-macam roh ini dia kejar karena hebat. Kemudian 2 perkataan lagi, karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Nah ini dia berkorelasi dengan yang tadi, membedakan bermacam-macam roh. Lalu ada manifestasi yang jelas sekali. Ini 2 karunia berkaitan dengan kata. Kalau ini sekali lagi, yang ini berkaitan dengan kekuatan, ya, 3 kekuatan ajaib. Yang pertama logos, berkata-kata hikmat yang saya katakan tadi ya di bab A. Coba saya ulang lagi ini. Karunia berkaitan dengan perkataan, ada kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. 2, lalu 5, di 5 berkaitan dengan kekuatan-kekuatan ajaib. Ini iman, karunia untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Lalu yang lainnya karunia yang untuk bernubuat dan membedakan bermacam-macam roh. Gitu ya. Lalu kembali ke A strip, yaitu perkataan lagi. Apa? Berbicara dalam bahasa lidah dan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Jadi ada ya. Jadi jangan dianggap enteng ini. Jadi ketika orang berbicara dalam bahasa lidah yang sering dibilang bahasa roh, kami ganti ya. Di dalam TB baru itu kita tidak pakai bahasa roh, nanti orang pikir bahasa roh ini, tapi ini sebetulnya bahasa lidah. Bagaimana lidahnya gerak sendiri lalu berbicara, sehingga jangan kesan itu roh yang bicara khusus itu. Maka dipakai bahasa lidah, glossolalia. Ya. Kemudian menafsirkan bahasa lidah. Nah, itu supaya dibedakan, jangan sampai seakan-akan rohnya yang teriak-teriak di situ. Ya. Di istilahnya dipakai glossolalia. Jadi glosson itu adalah bahasa lidah, bukan glosso pneumatos. Ya. Situ. Oke, daftar ini ditutup dengan penegasan semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian. Jadi Anda lihat ada 9 karunia yang disebutkan. Jadi masih banyak yang lain yang tidak disebutkan. Tapi yang menjadi perdebatan banyak di antara umat gereja awali adalah karunia
bernubuat, dan terutama nanti ini, karunia berbicara dalam bahasa roh. Ya, yang saya katakan berbicara dengan bahasa lidah. Ini nanti menjadi problem di dalam gereja awal. Nah, sekarang setelah dia tunjukkan 9 karunia itu, sekali lagi, Paulus menekankan tujuan karunia ini bukan untuk memecah belah gereja. Kalian punya karunia-karunia itu, semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi roh memberi kepada kita kekasan-kekasan karunia-karunia itu supaya apa? Saling mendukung, saling melengkapi. Nah, itulah digambarkan lalu dengan banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi dia pakai bahasa perumpamaan, bahasa gambaran. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata berkata dan seterusnya. Nah, apa tekanannya di sini? Silakan baca sendiri. Kalau kita baca nanti habis waktunya. Ya, tapi harus dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak mengerti. Ya, teksnya. Nah, ini kuncinya gini. Jadi ada satu Tuhan, tubuh Kristus. Ini sekarang ditekankan di sini. Kan ada banyak karunia, ya, pelayanan, tetapi satu Tuhan. Nah, sekarang dijelaskan tubuh Kristus. Jadi kan menekankan bahwa karunia-karunia itu satu dari Tuhan yang satu. Nah, di sini dijelaskan melalui tubuh Kristus. Jadi perumpamaan ini anggota, tubuh dan anggota diaplikasikan pada Kristus. Karena ada kaitan dengan filsuf Stoa, saudara selalu ada yang ada ini di alam semesta ini sebagai satu tubuh yang besar. Itu gambaran ya bahwa ekumene dunia ini satu tubuh semesta yang terdiri dari berbagai unsur-unsur di alam semesta. Nah, Paulus menerapkan ini pada Kristus. Demikian pula Kristus. Jadi bukan demikian pula gereja, tapi Kristus. Dia bawa ke Kristus. Paulus melihat dalam Kristus ada seluruh gereja. Nah, ini beraninya Paulus katakan, kalian anggota dari badan orang lain. Kan tidak mungkin. Tapi Paulus berkata, kalian anggota Kristus. Itu. Sebenarnya kita tahu Kristus bukan manusia biasa. Kamu tuh anggotanya Kristus. Kristus putra Allah tapi mampu mengumpulkan dalam tubuh manusiawinya yang telah dimuliakan semua orang beriman. Jadi iman selalu punya hubungan khusus dengan tubuh Kristus. Nah, ini mau menekankan kesatuan kita di dalam Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, dibaptis menjadi tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi karunia roh memiliki hubungan bukan saja dengan inspirasi bebas roh, melainkan memiliki relasi yang sama dengan keanggotaan konkret tubuh Kristus. Jadi itu kita dapatnya dari inspirasi roh, tapi menyatukan kita di dalam tubuh konkret, yaitu Kristus. Kita satu, seperti anggota di dalam satu tubuh, yaitu Kristus. Nah, itu dalam sekali cara dia menunjukkan kesatuan kita. Nah, bagaimana hubungan roh, tubuh diaplikasikan Kristus? Membangun hubungan antara kegiatan roh dan kesatuan tubuh. Dibaptis menjadi satu tubuh, terjadi di dalam roh. Jadi jika roh mewujudkan persatuan organisme di dalam baptis, ia tidak akan membuat hal yang sebaliknya di dalam membagikan anugerahnya. Jadi Anda jangan roh itu menyatukan kita di dalam pembaptisan. Kalau ketika dia membagi anugerah, dia tidak bermaksud membuat perbedaan, tapi membangun kesatuan. Maka tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani, Buddha, tidak ada. Karena tujuan dia adalah membangun kesatuan. Lalu, nah bagaimana membangun kesatuan? Bagaimana hubungan antar anggota? Dia katakan, di dalam hubungan anggota, setiap anggota punya peran di sini.
karena punya karunia. Masing-masing diberi karunia. Oleh karena itu dia katakan, dia beri contoh. Jadi jangan merasa ada yang kurang dihargai. Karena kamu punya karunia hebat, kamu lebih dihargai. Tidak, sama. Semua dihargai. Kalau dia katakan, jangan sampai karena kamu punya kemampuan lebih dalam tindakan, kamu dihargai. Ketika kamu tidak punya atau kurang, lalu merasa kurang dihargai dibandingkan dengan yang lain. Ini. Kemudian kemampuan mengetahui. Jadi pertama ada kan unsur tindakan, unsur melihat, unsur berkata, kan itu unsur-unsur karunia itu. Jangan sampai karena saya kurang mampu melakukan sesuatu, kurang dibandingkan. Karena itu kaki kurang mampu dibandingkan dengan tangan. Jadi jangan merasa tangan itu tidak berguna, nggak boleh. Di bidang pengetahuan misalnya, telinga tidak memiliki kemampuan seperti mata. Mata bisa melihat, ya, tapi dia punya kemampuan mendengar. Nah, Paulus merefleksikan orang-orang Kristen yang kurang dikaruniai dalam perbuatan dan pengetahuan spiritual. Maka dipakai kata telinga dan kaki, tindakan dan pengetahuan. Nah, umat di Korintus mau menampilkan karisma pribadinya. Masing-masing mau tunjukkan kami hebat. Akibatnya, mereka yang kurang karismatik merasa terasing dan tidak benar-benar ambil bagian dalam komunitas karena kurang punya karunia. Saya kira ini fenomena menarik di dalam gereja kita. Ya, khususnya ketika gerakan karismatik berkembang dengan bagus, seringkali orang yang punya karisma tertentu, entah itu punya karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Lalu yang tidak punya, mungkin dia punya karunia lain, dia punya karunia pelayanan, tapi tidak menonjol, lalu dianggap terasing, merasa kurang dihargai. Jadi ada anggota yang merasa kurang dihargai. Misalnya dia katakan, aku ini kaki, bisaku hanya berjalan. Artinya melakukan hal yang biasa-biasa saja di kehidupan Kristen. Iya, aku tidak bisa apa-apa. Aku bukan tangan yang mampu membuat banyak inisiatif, yang mengagumkan di bawah dorongan Roh Kudus. Karena itu aku bukan orang Kristen sejati. Nah ini, ada yang berpikir gitu. Karena aku kurang. Yang lain bilang, aku ini telinga, bisa aku cuma mendengar pengajaran yang diberikan kepada semua. Aku tidak bisa mengajar, bisa aku cuma mendengar. Aku bukan mata, tak punya vision profetis. Aku tak bisa menangkap secara langsung misteri ilahi, tak punya vision. Karena itu aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar Kristen secara penuh. Atau orang lain tidak menganggap aku sebagai orang Kristen secara penuh. Nah, itu karena kekurangan-kekurangan itu orang lalu merasa diri tidak sempurna, bukan orang Kristen sejati. Aku bukan orang yang layak bagi komunitas ini. Nah, kan bahaya. Jangan berpikir, aku ini cuma kaki, nggak bisa apa-apa. Lalu merasa tidak dihargai, juga tidak mau terlibat di dalam gereja. Nah, Paulus menolak secara tegas kesimpulan itu. Dia katakan, perbedaan itu penting supaya dipakai untuk melengkapi. Telinga dilengkapi dengan mata dan seterusnya. Gereja bukanlah gereja kalau yang ada hanyalah melihat, vision. Sebab gereja adalah gereja yang mendengarkan sabda Allah. Jadi semuanya penting. Perbedaan itu datang dari Allah sendiri, dan hal itu mengarah ke nilai besar pada setiap posisi, setiap perbedaan. Memang Allah menghendaki perbedaan supaya kalian saling melengkapi. Nah ini. Lalu Paulus mulai ini, dia katakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa juga. Aku tidak membutuhkan kau juga begitu. Ya. Demikian pula kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Ya, sama. Jantung misalnya, nah ini yang menarik di dalam kata-kata Paulus di sini, bahkan sebaliknya, anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru itu yang sebetulnya paling dibutuhkan. Nah ini menarik di dalam Paulus. Kita kan seringkali melihat orang yang hebat, wah dia orang penting di paroki, oh di keuskupan, dewan pastoral, ini tokoh penting. Inilah orang penting di dalam gereja. Orang inilah yang harus dihormati. Harus katakan, hati-hati. Hati-hati.
Justru yang kelihatan tidak penting, justru yang kelihatan lemah. Maksud saya, justru yang kelihatan kecil, lemah, bahkan tidak kelihatan, tidak begitu tampil. Justru orang ini yang paling dibutuhkan. Hati-hati. Jadi kita seringkali menilai orang itu ya hanya tampak dari ketika dia kelihatan hebat. Ini contoh, jantung misalnya sangat lemah, tetapi sangat dibutuhkan. Berbeda dengan rambut atau kuku. Nah lihat, rambut, kuku tampak sekali. Itu yang paling diperhatikan, padahal tidak berguna. Rambutmu dipotong, tidak apa-apa. Tapi lihat betapa banyak perhatian diberikan kepada rambut. Ya, tanya ibu-ibu, ya, berapa banyak rambutnya. Satu hari berapa jam dihabiskan untuk memperhatikan rambut. Kuku, ya, pedikur apalagi macam-macam kuku harus sekarang digambar, di apa. Wih, padahal kuku dipotong, tidak apa-apa. Justru usus Anda yang tidak kelihatan. Itu betapa pentingnya. Jantung yang tidak kelihatan, paru-paru yang tidak kelihatan. Dan itu Paulus katakan, anggota tubuh yang tampak paling lemah. Justru seringkali itu yang paling dibutuhkan. Jadi hati-hati di dalam kehidupan menggereja, siapa yang kita hormati. Seringkali justru orang-orang itu tidak kita hormati. Oleh karena itu Paulus kata, penghormatan seharusnya diberikan lebih kepada anggota tubuh yang dipandang kurang terhormat. Ini sebab jauh lebih membutuhkan daripada anggota yang terhormat. Anggota terhormat itu sudah kenyang dihormati. Di mana-mana orang tunduk kepada dia. Tapi banyak anggota tubuh yang sangat tidak dipedulikan. Orang ini yang lebih harus dihormati. Pekerja-pekerja, orang yang seperti di belakang layar tidak buat apa-apa. Ya, diam-diam mereka bekerja, mereka mengungkapkan karunia-karunia. Orang seperti ini perlu dihormati. Dia lebih membutuhkan. Jadi kita kadang-kadang memberi kehormatan kepada orang yang sudah kenyang dengan kehormatan. Tidak memperhatikan orang yang tidak terpandang. Nah ini bagus sekali di Paulus itu. Kesadaran sebagai anggota dari satu tubuh harus mengantar anggota jemaat untuk saling memperhatikan, sehati seperasaan, ikut menderita dengan yang menderita, bersuka dengan yang bersuka cita. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi kalau ada yang punya karunia khusus, karunia hebat, bersuka cita, jangan iri hati. Karena karunia itu untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Jangan ada pikiran iri hati, cemburu. Keliru sekali. Itu karunia. Paulus di mana betapa pentingnya kita punya beragam karunia. Dan itulah untuk membangun gereja, bukan membangun perpecahan dalam tubuh jemaat. Nah lihat, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah ini di 14:26, Paulus kembali menekankan gambaran tentang jemaat anggota dari satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Masing-masing anggota memiliki karunia yang berbeda. Ya, ada yang jadi rasul, nabi, pengajar, lalu karunia membuat mujizat, menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk bicara dalam berbagai jenis bahasa. Nih, tidak semuanya memperoleh karunia menjadi rasul. Tidak semuanya punya karunia menjadi nabi. Tetapi penting untuk bisa saling melengkapi dan memperhatikan. Jadi ketika yang satu punya karunia membuat mujizat, tidak usah iri. Ketika satu punya karunia menjadi rasul, satu punya karunia mengajar, jangan iri hati. Juga tidak usah ditiru-tiru. Karena karunia kita berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling memperhatikan. Di situ, jangan sampai di dalam gereja itu ada iri-iri, cemburu, lalu saling menjatuhkan, gonta-gontok. Ini yang terjadi. Kristus
tekankan tuh di penutup, Paulus mendorong jemaat untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Mungkin karunia nubuat yang dianggap lebih penting daripada karunia berbahasa roh. Anda lihat di 12:31, coba lihat di 12:31. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Perhatikan di situ. Jadi di ayat terakhir dari bab 12, setelah dia bicara tentang karunia pentingnya satu, lalu ada banyak karunia, tapi dia tekankan, ayo semangat, ayo cari, perolehlah karunia, mohon karunia itu. Ya, di gerakan karismatik kita kan ada retret-retret yang memohon juga karunia-karunia roh, retret-retret karunia. Dan itu bagus sekali. Orang memang perlu meminta karunia itu supaya kita memperolehnya. Ya, kalau kita tidak memohon, ya memang Tuhan akan memberikan sesuai dengan kemauannya, sesuai kehendaknya. Tapi dia lihat juga orang ini mau enggak, semangat enggak. Ya, kalau kita minta terus minta, wah ini orang ini berminat sekali. Itu Tuhan akan memberikan, yaitu secara manusiawi kita berpikir demikian. Tapi itu kan menunjukkan keterbukaan kita akan karunia itu. Karena itu Paulus katakan, ayo, oranglah, cari, berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Tapi, nah itu, di bagian akhir dia katakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah itu, apa yang lebih utama? Dia bicara tentang kasih. Ini. Jadi ada kasih, lalu ada bahasa lidah, dan nubuat. Perhatikan, ini sangat esensial. Tadi sudah saya katakan, strukturnya A, B, A. Strip. Ya. Apostrof, jadi gaya kiasmus, ya, kiastik. Jadi tekanannya itu ada di tengah, yaitu kasih. Di A karunia-karunia, ada 9, tapi ditekankan sekali bahasa roh dan nubuat. Nah, baru nanti di B kasih, di A apa itu apostrof lagi, itu kembali ke 2 karunia istimewa itu, karunia nubuat dan bahasa roh. Diulang di bab 14. Oke. Ini kasih, ya, sekalipun aku dapat bicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, itu karunia-karunia yang disebutkan tadi. Kalaupun aku punya karunia itu, iman yang sempurna, ya, karena iman kan untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Paulus tunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Memang karunia itu penting dan silakan minta, tolong cari, mintalah. Tapi dia katakan semua itu tidak artinya kalau tidak ada kasih. Jadi jangan lupa karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk kepentingan orang lain, untuk membangun jemaat. Nah, kasih ini menunjukkan semua karunia itu tidak ada gunanya jika tanpa kasih. Nah, sekarang mengapa kasih itu penting? Dia berikan 3 argumen yang paralel, urutannya menanjak dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Ya. Mulai dari ayat 1, dia berbicara tentang bahasa lidah. Jadi dia buat urutannya, di ayat 1, ya, dia katakan, bicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah itu. Ya, pertama, glossolalia. Kemudian dia katakan, aku sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Itu. Dia tekankan, ya, bahasa lidah, nubuat, kemudian akhirnya menyerahkan diri untuk dibakar. Jadi Paulus menggunakan perangkat retoris
hiperbola, tetapi intinya jelas, jika tidak memiliki kasih, tidak berguna, bahkan meskipun mengorbankan dirinya. Itu. Nah, bahasa lidah cukup menonjol dan sangat dihargai oleh jemaat di Korintus. Paulus mengklaim bahwa ia memiliki kemampuan berbahasa lidah, bahkan lebih daripada orang-orang di Korintus. Jadi bahasa lidah baru akan dibahas Paulus nanti di bab 14, tetapi di sini ia dipertentangkan dengan kasih yang hendak dibahasnya. Jadi perhatikan, awal sekali dia sudah ngomong bahasa lidah, tapi di sini dia pertentangkan dengan kasih, dan di bab 13 dia bicara tentang kasih, nanti baru di bab 14 dia bicara tentang bahasa lidah yang menjadi persoalan di dalam jemaat Purba ini, ya, komunitasnya. Nah, jadi sekali lagi bab 12 berakhir dengan nasihat Paulus agar jemaat berusaha memperoleh karunia, dan ia menunjukkan kepadanya jalan lebih utama tadi, apa? Itu jalan lebih utama itu apa? Bukan sekedar mengajarkan tentang cinta, kasih, melainkan cara mencapainya, yaitu dengan cara hidup yang ditempuhnya sendiri. Maka dia akan tunjukkan kepadamu jalan-jalannya, Pak. Lihat aku. Bagaimana aku menempuh jalan supaya meraih cinta itu. Bagaimana? Itu dia memberikan dirinya sebagai contoh kasih. Karena ini yang paling penting. Supaya kamu berguna. Penggunaan dirinya sendiri sebagai contoh dalam distorsi retoris juga dibuat di dalam bab ini. Dia contoh dirinya. Dia katakan. Dia memakai contoh itu kayaknya enak. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, tapi jika aku tidak punya kasih, ya, bahasa malaikat, dia katakannya. Ini kata-kata malaikat itu istilah untuk bahasa roh, itu juga sering disebut bahasa malaikat, ya, karena orang tidak mengerti. Dia katakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemelincing. Di bahasa, ya, artinya apa? Suaranya banyak, menggemakan suara, ya, tapi bukan alat yang indah yang menghasilkan melodi yang benar, simbal itu. Jadi Paulus bicara sebenarnya tentang dirinya kepada orang Korintus supaya orang Korintus tidak tersinggung. Jadi dia yang bicara, kalau aku begini ya aku sama seperti gong, suara toh, tapi tidak ada isinya, ya, tidak ada seninya. Padahal dia kan mau menyinggung orang Korintus. Sekalipun aku mempunyai karena bernubuat, ya, nubuat mengenai segala rahasia dan sebagainya, tapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan seterusnya. Anda lihat, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah dan pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi Paulus itu punya karunia banyak, karunia bernubuat, membawa pengajaran dan sebagainya, tapi semuanya tidak ada gunanya kalau dia tidak ada kasih. Jadi dia bawa ke dirinya, bagaimana dia punya karunia banyak sekali Paulus, ya, di dalam hidupnya. Jadi segala rahasia, saudara, dikatakan kamu mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung dan seterusnya. Apapun itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Nih, di puncaknya, sekalipun aku membagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu. Jadi kemurahan hati yang terbesar yaitu menyerahkan tubuh. Ini heroik sekali. Tapi sedikit pun tidak ada faedah. Bayangkan sampai segitu pelayananmu tetap tidak ada faedahnya. Ini. Lalu pujian terhadap kasih, ya, kasih itu sabar, kasih itu baik, itu silakan dibaca, diganti, ya, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, kasih itu tidak cemburu. Supaya ingat kalian tuh kasih, saya biasa gini, jadi ganti kata kasih itu namaku, Paskalis itu sabar, Paskalis itu baik hati, Paskalis tidak cemburu. Jadi buat ini dibaca, diulang. Ketika saya tidak sabar, katanya saya sabar, kok sekarang tidak sabar. Kasih itu baik hati, saya kok tidak baik hati. Nah, jadi diganti kata kasih dengan namamu. Lalu baca, Paskalis itu sabar, Paskalis itu baik hati. Nah, ketika tidak, ya, ada yang tidak beres. Paskalis itu tidak sombong. Nah, ketika sombong apa? Itulah kasih itu adalah diri kita sendiri.
supaya kita menghadirkan kasih. Di sini bagus sekali teks yang diberikan Paulus, tidak melakukan yang baik dan seterusnya ya. Ini tekanan masih di dalam kaitan tentang karunia roh dan nilai yang tertinggi ketika itu dilakukan di dalam kasih ya, sabar. Saya tidak bahas itu panjang ya tentang apa maknanya tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran dan seterusnya. Kita lompat ke 14 ya, supaya lebih ini. Jadi itu silakan baca tentang kasih yang tengah, itulah intinya sebenarnya yang utama. Kita lihat perdebatan di dalam gereja awali, gerejanya Paulus, tentang bahasa lidah dan nubuat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kalian kalau ada konflik-konflik tentang bahasa roh. Ya, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di dalam menangani ini. Ini Paulus katakan di bab 14, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Perhatikan, yang Paulus minta pertama itu justru karunia bernubuat, bukan berbahasa roh. Dan jangan lupa, kejar dulu kasih. Karena kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya yang lain. Tapi jangan lupa berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Sekali lagi, diulang lagi. Perlu orang memperoleh karunia roh. Jangan disepelekan. Jadi mohonlah supaya Anda mendapat karunia roh. Ini bagus sekali saya katakan di dalam retret-retret karismatik. Ya, di dalam gereja itu ada wadah-wadahnya yang membantu kita memperoleh atau paling tidak menunjukkan kerinduan kita, kesungguhan kita untuk mendapat karunia roh. Kita serius, bukan menganggap sebagai tidak terlalu penting. Padahal kita ingin membangun gereja. Lihat sekarang, ini penting pertama dia katakan adalah karunia bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kita lihat, di sini Paulus ini sudah mempertentangkan antara karunia bernubuat dan karunia berbicara dengan bahasa lidah. Karena dua ini menjadi rebutan di dalam gereja Paulus, gereja awali. Dan terjadi konflik di situ, khususnya dari mereka yang berbahasa lidah. Ini ramai gempar ya. Juga di dalam gereja kita cukup lama ini, pernah ya tahun berapa itu, ramai sekali tentang bahasa roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun. Saya warnai lain. Dan kuncinya tuh membangun, menasihati dan menghibur. Jadi pentingnya karunia nubuat tuh di situ. Jadi dia bisa bernubuat menyampaikan apa yang akan terjadi, tapi di situ dia membangun, menasihati, menghibur. Di dalam karunia nubuat tuh orang bisa buat 3 hal itu. Membangun, ya mungkin dia nubuat kamu nanti akan seperti ini, beri dia semangat, atau dia salah dinasihati, atau dia putus asa dia dihibur. Karena nubuat itu luar biasa. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Nah ini jeleknya, egoisnya di situ. Padahal kan tujuan karunia pertama itu adalah membangun jemaat. Tapi jangan lupa dengan membangun diri sendiri, dia juga akan membangun jemaat. Tetapi itu di tahap yang kedua. Karena itu Paulus katakan lebih rendah daripada nubuat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tujuan karunia itu utama itu kan untuk membangun jemaat, bukan diri sendiri. Karena itu aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, lihat, aku mau supaya kamu semua bicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Wah, itu yang Paulus inginkan. Tapi jangan lupa, ini karunia. Dia ingin semua orang dapat karunia itu. Tapi kan tidak mungkin. Cuman Paulus ingin semua dapat karunia itu.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, itu untungnya. Bahasa lidah itu sangat membangun, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jemaat, kalau ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada nilainya. Hanya dia sendiri yang merasa tenang, merasa bahagia, merasa tentram. Tapi orang tidak dibangun. Dia membangun dirinya, membangun imannya, membangun rasa tentramnya. Gitu. Jadi saudara-saudara, perhatikan teks ini ya, bagus sekali 14. Jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak bicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan nubuat atau pengajaran. Jadi kalau kau ngomong bahasa lidah, kau ngerti apa? Kau tidak dibangun apa? Kau tidak ngerti apa yang kukatakan. Nanti kamu tidak dibangun apa-apa. Jadi kalau aku datang tidak memakai bahasa pengetahuan, nubuat, pengajaran, lu buat apa? Aku ke tempatmu. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jadi kalau suara sama, karena bahasa roh itu seringkali sama. Ya, maka dia bilang apa itu bahasa laba-laba, sikrama laba-laba, sama semua. Terus orang ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, ya, suara bahasa roh seringkali nggak jelas kan, ngomong apa itu? Siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya, kalau suaranya nggak jelas, nafiri ditiup berapa kali, itu tanda mau perang, tanda mau kembali, nggak jelas. Ya, orang nggak ada yang bangun untuk perang. Demikian juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ini sebenarnya Paulus kritik, karena bahasa lidah itu seringkali orang tidak mengerti artinya. Itu ngomong apa? Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan. Dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperkaruniakan orang, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini kuncinya. Jadi karunia itu jangan lupa kriterianya benar atau tidak dipakai untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi doa itu kadang-kadang perlu memakai otak. Supaya tahu dengan doa saya mau Tuhan mau apa dengan saya mau berbuat apa. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian dengan akal budiku. Di Paulus menekankan penting sekali akal budi dan roh, iman dan rasio itu tidak boleh dipisahkan. Sebab jika aku mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang bisa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun. Jadi kadang-kadang ketika orang lain bersyukur, Tuhan kami bersyukur atas karunia aku karena saya sudah lulus ujian, karena saya sudah sembuh. Nah, orang dibangun juga dengan ucapan syukur. Tapi kalau kau ngomong orang tidak ada yang mengerti, buat apa? Capek orang mendengar. Orang tidak dibangun. Jemaat tidak dibangun melalui kata-katamu. Ini yang Paulus kritik bahasa roh yang tidak ditafsirkan. Oke lah, panjang di situ. Nanti supaya ada pertanyaan. Nah, saya ringkas di sini. Ya, di 14. 1-2. Silakan dibaca. Nah, saya berikan poin-poin pentingnya aja. Ini instruksi yang paling jelas tentang masalah di Korintus.
yaitu karunia roh yang paling dikagumi, yaitu bahasa lidah dan nubuat. Dua itu. Di 12 itu kan semua karunia, walaupun yang disebut cuma 9, tapi sudah disinggung sedikit tentang karunia nubuat dan bahasa lidah. Nah, setelah pujian luar biasa terhadap kasih yang dipertentangkan dengan karunia bahasa lidah dan nubuat, pembaca tentu menantikan undangan Paulus untuk mengejar hanya kasih. Dan dia bilang, nggak ada gunanya itu tanpa kasih. Kita pikir dia akan, oh sudahlah, kasih aja. Ternyata enggak. Paulus katakan, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Saya tidak tahu berapa di antara kalian yang pernah berdoa memohon kepada roh supaya diberi karunia untuk bernubuat. Karena bagi Paulus ini penting sekali. Jauh lebih penting daripada bahasa roh, bahasa lidah. Dia minta mereka mengejar kasih, tetapi tidak meniadakan pencarian karunia roh, supaya memperoleh itu ya. Nah, terhadap antusiasme orang-orang kudus untuk memperoleh karunia roh, Paulus menunjukkan sikap yang positif. Silakan. Ya, bahkan dorong mereka, mengajak mereka. Tapi perhatikan, ada skala nilai. Silahkan kejar, tapi perhatikan skala nilai. Mana yang harus diutamakan? Sejak di suratnya yang pertama, surat Tesalonika itu kan surat pertama Paulus, ia menolak sikap negatif terhadap karunia roh. Jadi kalau orang bilang, orang menyepelekan karunia roh, itu tidak sama dengan semangat Paulus. Di 1 Tesalonika dia sudah kan, janganlah padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Jadi kita sering anggap remeh ya, nubuat-nubuat apa itu. Ya, kita mengolok-olok. Juga roh yang bertindak sering kita abaikan. Lalu di bagian akhir dari bab 14 ini juga dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat. Dan jangan melarang orang berbicara dalam bahasa lidah. Hati-hati, di gereja kita ada kelompok-kelompok yang anti, dalam tanda petik ya, karismatik, lalu ngolok-ngolok bahasa lidah. Hati-hati di situ, jangan sampai kita melawan roh di situ. Ya. Sikap ini sangat penting dan penuh makna karena memakai bahasa lidah bukanlah aktivitas yang masuk akal. Mengapa orang kejar nubuat dulu? Sekali lagi, karena tidak pakai otak bahasa roh itu. Jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku nggak menghasilkan apa-apa. Karena itu nubuat dianggap lebih penting. Orang yang berbicara memakai bahasa lidah kelihatan seperti orang gila. Ya, ngoceh begitu kayak orang gila. Namun Paulus tidak memenjarakan hidup spiritual orang Kristen dalam batas akal budi. Jadi walaupun penting sekali akal budi di dalam hidup spiritualitas, tapi bukan berarti semua harus bisa dijelaskan dengan akal budi. Tetap ada sesuatu yang kadang-kadang melampaui akal budi. Dia mempertahankan pintu terbuka pada cara irasional tertentu dalam mengungkapkan religius. Jadi ada pengaruh-pengaruh ilahi. Jadi ada. Jadi jangan semua harus bisa dijelaskan dengan akal budi. Gitu. Jadi ini sekarang ia sendiri mempraktekkan cara doa seperti itu dan menilainya secara aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Jadi dia Paulus ini bisa bahasa roh juga. Paulus tidak malu berbicara dalam bahasa lidah seperti juga Daud tidak malu mengungkapkan antusias religiusnya seperti orang gila dengan menari di depan tabut Tuhan walaupun dikatakan berbahasa roh seperti orang gila. Dan Paulus lakukan. Dia tidak malu. Ini ya, tentang Daud di situ. Paulus menetapkan skala nilai bukan diskriminatif terhadap karunia-karunia roh.
Jadi dia bukan ini lebih penting nih. Dia katakan bukan ini buat berguna ini tidak. Sekali lagi semua karunia itu dari roh yang sama dan tujuan membangun jemaat yang menangkap, jangan menganggap lebih hebat karena punya itu. Tapi dia memang Paulus katakan ada skala nilai, ada yang lebih penting di sini yang menolak prinsip bahwa ketika sesuatu pengalaman kapan lebih irasional, maka pengalaman itu lebih ilahi. Tidak. Jangan kayak irasional seperti ekstase, lebih ilahi. Tidak. Karena ia lebih memilih nubuat daripada bahasa lidah. Sebab nubuat itu mencakup baik pengalaman spiritual maupun aktivitas akal budi dan tindakan mengatakan sesuatu yang bisa dimengerti. Jadi ada akal budinya, bukan hanya spiritual aja, bukan hanya inspirasi aja. Ya. Mengambil kasih di bab kriteria karena ini, ya tidak berpikir buat tentang pengalaman secara pribadi yang tentu lebih kuat dalam bahasa lidah, melainkan tentang membangun semua komunitas. Jadi sekali lagi kriteria yang dia pakai kuncinya adalah untuk membangun gereja. Ini dia ulang-ulang terus. Jadi kriteria membangun gereja berguna menunjukkan superioritas karunia nubuat daripada karunia bahasa lidah. Karena nubuat lebih membangun. Dan dia menunjukkan mengapa bahasa lidah saja tidak cukup. Perlu ada penafsirannya supaya manfaatnya dirasakan, bisa membangun bukannya diri sendiri, tapi jemaat. Nubuat lebih membangun daripada besar untuk pertobatan orang yang tidak percaya. Itu juga dilihat ya. Oke. Jadi ini kemudian saran untuk menanamkan dia membangun. Ya. Jadi kuncinya sekali lagi pada membangun. Ketika karunia-karunia itu dipakai untuk membangun, bukan untuk pamer diri, maka teks itu ya, karunia itu sangat berguna bagi kita pribadi maupun gereja. Jadi prinsip umumnya, yang menjadi orientasi pencarian karunia spiritual adalah kegunaan bagi gereja. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha mempelai karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Itu di bab 12 kan jelas di situ. Ya, bahwa jangan sampai kaki berkata, aku tidak membutuhkan tangan dan sebagainya. Ya, semua saling membutuhkan.